Shalom buat semuanya, salam sadis, salam cuan. Ketemu lagi dengan saya, Chef Rio, di channel Sayur Bening. Gak terasa udah hari Jumat. Pertama-tama thank you buat banyak yang doain supaya check up saya bagus ya. Hari ini lumayan, cuma ada sedikit infeksi di bekas operasi. Jadi dikasih obat lagi, antibiotik, nahan sakit dikit ya kan. Begitulah. Sama empedu ada masalah, tapi nggak apa-apa ya, namanya itulah sedikit berbagi sebelum saya mulai. Buat kalian yang anak muda ya, jaga kesehatan ya, karena dulu waktu saya masih muda anggap remeh, sembrono ya, itulah karena muda ya, suka coba sesuatu yang udah kita tahu itu merusak tubuh, kita pakai juga, kita coba juga, akhirnya ya di umur gitu timbul semua deh sekarang. Ya itu harus hadapi. Makanya kalau yang bandel-bandel anak muda ya, kalau nggak mau dengar ya paling nggak kalian harus ada nabung, simpen duit lah, invest ya. Jadi kalau udah hari tua sakit ada dana untuk berobat lah. Jangan udah bandel tuanya nggak ada duit, sakit, hidup segan mati nggak mau. Kan banyak tuh sekarat-sekarat ya kan, udah penyakit nggak ada dana ya kan. Nah itu yang kasihan ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan masih sayang saya dimampukan lah ya. Mungkin itu semua cobaan ya, mungkin inilah dibersihkan. Bukan cobaan sih, ini yang harus dibayar. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan bermurah hati, segala yang saya hadapi selalu ada jalan dan diberikan kemudahan, itu aja. Dan thank you buat doa-doa kalian semua. Oke, hari ini gini, jadi kayak kemarin betul ya, saya bilang bisa di 55, sehari dia udah ke 55, 56, ini turun lagi. Ya kan, semalam ada yang ini di message tanya gimana, saya bilang ya mungkin sideway dulu, dia ya itu ketahuan. Terus juga kemarin sempat ada drop dikit, waktu itu rupanya ada yang jual juga gitu. Ya, jadi kemarin dulu itu udah mulai ada yang TP juga, pause gitu ya. Sama kemarin ya ada yang TP juga, jadi udah agak ini juga ya, ada yang udah TP masuk ke USDT ya kan. Udah di stake ya, beragam lah. Tapi ya itu, nah dia di sideway ini kita lihat, tapi berita sih masih positif sih ya kan, yang dimana dari ininya Bloomberg Intelligence katanya akan disahkan di 18 Oktober ini ETF, ya itu kurang yakin saya apa dia memang mau kasih berita positif, dia banyak stok Bitcoin mau dia push naik, kita nggak tahu ya kan. Tapi ya positif lah ya, karena ada karena kalau dia ngomong, dia bukan orang SEC kan, sedangkan bulan Juni kemarin kalau nggak salah SEC kan si Gary Gensler udah pernah bilang kalau ETF itu ditunda sampai awal tahun depan gitu. Tapi ya nggak tahu lah berita ini, tapi yang jelas mereka kasih berita positif. Bitcoin masih bertengger di situ, tapi agak sideways sekarang ya. Kemarin di sempat 55.500, ini turun lagi ke 54. Saya lihat tadi pagi sempat 53.800 sekian. Nah, sekarang ini pas saya lagi upload video ini sekitar 54.200 ya. Ya sementara di situ-situ, karena ini kenapa market kemarin sama hari ini masih mereka banyak wait and see juga gitu. Bukan aja di kripto, di pasar saham market juga dalam 2 hari ini juga banyak yang wait and see. Kenapa wait and see? Mereka menunggu malam ini, hari Jumat tanggal 8 nih, kalau kita waktu Indo jam 8 malam nanti ya, itu diumumkan lagi dia punya unemployment, pengangguran, data pengangguran mereka tiap bulan ada diumumkan ya kan. Biasanya kalau datanya dia punya unemployment tidak bagus, dia punya persentasi masih di bawah, jatuh, penganggurannya masih tinggi. Kalau laporan malam ini berarti Bitcoin mungkin
langsung positif lagi, mungkin naik lagi malam ini gitu ya. Yang sekarang di 554 mungkin malam ini bisa aja ke 55 sekian lagi, 56 gitu. Besok 57, kita nggak tahu. Jadi market juga akan hijau gitu, pasar saham. Jadi lihat berita. Tapi kalau misalnya dibilang dia punya unemployment berkurang, naik, dia punya pekerjaan banyak dapat, itu berarti market bakal turun, harga emas biasanya bakal turun juga. Jadi begitu efeknya di market ya. Mungkin kalau misalnya malam ini si Uncle Jerome, Paman Jerome ya kan, Jerome Powell, kalau dia bilang ada peningkatan, penganggurannya berkurang, ini pekerjaan meningkat, mereka banyak bangun buat pekerjaan meningkat, nah itu biasanya pasti market merah ya. Spesial di emas gitu ya. Di kripto saya rasa mungkin ya agak turun juga. Jadi kita lihat mereka nunggu. Jadi 2 hari ini banyak yang nunggu apa yang di announce sama Uncle Jerome ya kan, Uncle Jerome. Karena dia punya speech itu pengaruhi kantong-kantong investor ya kan, hedge fund semua ya kan. Nah, itulah bahayanya, mereka ngomong aja bisa pengaruhi kantong Anda, keuangan Anda gitu ya. Begitulah pentingnya mereka. Jadi semua nunggu malam ini mereka ini. Tapi 3 bulan belakangan ini ya, itu biasanya tetap hijau karena dia punya pengangguran masih turun gitu. Belum maksudnya turun itu pekerjaan nggak ada gitu. Jadi pengangguran meningkat. Pengangguran meningkat, dia punya data ini ya. Jadi kalau pengangguran meningkat berarti ekonominya nggak bagus. Makanya pasar saham naik, investasi naik, emas naik, biasanya kripto juga naik gitu. Ya. Tapi kalau dibilang dia punya persentasi turun pengangguran, berarti banyak menghasilkan pekerjaan, mengurangi pengangguran. Nah berarti market akan merah dikit nanti, biasanya gitu. Jadi banyak yang nunggu apa yang akan disampaikan sama si Jerome Powell malam ini ya, soal pengangguran, masalah pengangguran dan pekerjaan, bagaimana mereka meng-create rencana mereka untuk membangun pekerjaan gitu ya, membuat pekerjaan. Jadi itu yang ditunggu malam ini. Jadi saya rasa untuk sekarang setelah saya upload video, kalian akan lihat harga mungkin ya di 54, dia turun ke 53 sedikit, 53 sampai 53 500, mungkin 600 700, nanti naik lagi 54 100, mungkin di situ-situ aja lah ya, lebih kurang di situ saya rasa, sampai lihat Uncle Jerome make a speech ya. Tunggu dia speak dulu. Kalau dia speak itu yang pengaruh ya. Jadi gitu aja dulu video hari ini, singkat. Nggak usah gerusa-gerusu, sabar nunggu, lihat ya kan, lagian apa yang mau dikejar ya kan. Shiba Inu udah mulai turun juga, kemarin udah sampai 300% lebih. Congrats yang udah buat profit ya kan. Terus ada yang tanya, sedikit saya bahas lah, tanya Doge gimana, Shiba Inu gimana. Kita nggak tahu mainan apa. Dulu setengah tahun 7-8 bulan yang lalu saya udah pernah bilang, saya tidak akan invest ke Doge ataupun Shiba begitu. Kenapa? Saya tidak ingin menaruh saya punya uang itu di tangan orang yang nyetel saya gitu. Harus saya nunggu dia ini baru saya buat. Saya nggak mau. Jadi saya itu best investasi itu yang lihat koin itu memang untuk proyek kemaslahatan manusia ya kan, yang tidak dikontrol sama satu orang gitu ya. Jadi sifat saya invest begitu, bukan saya nggak mau meme coin ya, siapa nggak mau duit, tapi saya nggak mau saya cari duit itu yang dikontrol orang, yang harus nunggu orang ini apakah dia dump atau dia pump gitu ya.
saya tidak akan naruh nasib saya itu di tangan orang gitu. Nah itu prinsip saya, makanya kenapa saya nggak mau invest Doge, invest di Shiba gitu ya, karena kita tahu itu memang yang harus ini. Jadi saya punya duit, saya bebas menentukan, yang saya nggak mau dikontrol orang, yang saya punya keuangan, nasib saya itu ditentukan sama satu orang gitu ya. Dia mau pump, jadi mainan dia gitu. Jadi contohnya gimana? Sekarang dia mainin ini Shiba, sama ini gila yang dia buat baru tuh Flockinomic. Flockinomic tuh, Flocky nama anjing dia. Baru dia launching satu hari itu 2400% itu. Gila nggak? Ya. Nah, jadi gimana masa depan Doge, Om? Saya mana tahu, saya bukan Elon Musk. Banyak tanya, Om bahas Doge, apa yang saya mau bahas? Saya bukan Elon Musk. Doge itu dia yang kontrol, dia proyeknya apa, dia masih mau jalan, ya kita lihat. Ya kan? Kalau dia betul, dia nggak ada ngomong. Kalau dia benar-benar laki-laki yang konsisten, ya proyek Doge harus jalan. Bulan 3 itu dia bilang apa, proyek to the moon ya, harus dibawa ya. Ya kalau betul dia jalan, yang Doge masih ada harapan. Jadi kalau kalian tanya saya, Om, Doge apa kabar? Saya nggak tahu, kalian coba tweet Elon Musk lah. Karena kalian beli Doge itu, nasib kalian di tangan dia gitu. Kalian ya kan beli Shiba ya di tangan si Polygon sama Vitalik gitu. Ya, tapi ada kabar bagus, Shiba saya dengar itu yang didonasi ke India udah habis semua. Ya. Jadi ya lihatlah, kalau kalian suka Shiba, kalau namanya masing-masing ya, pribadi masing-masing. Kalau kalian fans sama Doge, kalian jangan ngeluh. Kalian fans sama Shiba, jangan ngeluh. Kalian invest naik atau enggak, kalian harus tahu resiko gitu. Cuma Om bisa beli Shiba, saya lihat kalau nanti dia ini lagi dam koreksi, nanti kalau dia turun ke bawah lagi, baru kalian serok. Ini kan kalian udah ada cuan, ada yang 100% cuan, 200%, 150% ya kan. Udah hold profitnya, nanti tunggu dia dam ke bawah lagi, ya kan, baru kalian serok, ya biarin lagi. Dan kalian belinya dari hasil profit kemarin gitu. Paham ya? Jadi kalian nggak ada beban. Dan juga kalau dia nggak naik, kalian nggak tanya lagi, Om apa kabar Doge, Om apa kabar Shiba, ya kan? Jadi kalian juga nggak ada beban. Cobalah invest dengan begitu, dapat profit. Jadi kalau hangus pun kalian udah nggak ada beban, nggak stres gitu. Ya, kebetulan kan banyak nih yang dapat dari Shiba ya kan. Terus juga udah nothing tulus gitu. Panjang jadi ular, mengkerucut jadi cebong. Ya kan, simple aja. Tapi istilahnya kan udah uang dari cuan yang kalian masukkan balik nanti kalian serok ya, bukan dari modal lagi gitu. Paham ya? Itu aja saya bisa kasih masukan buat kalian. Kalau saya punya prinsip, saya tidak mau main koin begitu, karena itu bukan soal saya mandang dia koin. Saya tidak suka uang saya atau saya punya nasib itu di bawah tangan orang, dikontrol orang, ya kan, satu orang. Tapi misalnya, oh itu sama aja Om invest Jerome Powell, enggak, dia sendiri, dia memang pengaruh harga, tapi masih banyak, nanti keluar regulasi, terus tetap saya punya proyek, misalnya saya pegang Cardano, timnya jalan, mereka juga nggak bisa stop gitu, karena itu kerja tim gitu ya. Dan para ininya ya kan, nanti ekosistemnya lagi gitu. Nah itu yang saya mau kalau saya dalam saya cara berinvestasi. Tapi ya kembali ke masing-masing, ada yang suka ini ya terserah Anda gitu, resiko masing-masing ya kan. Nah kalau buat saya udah ada bukti, ya terbukti saya selama ini saya hidup dengan cara berinvestasi ya bukan di kripto. Kripto ini kan baru nggak lama gitu, dari saya investasi dulu saya di emas gitu ya kan, terbukti saya stabil kok. Ya kan, hari ini saya sakit, saya kena kanker, saya dimampukan di negara orang. Jadi kalau Anda hidup di negara Anda sakit, Anda tidak bisa biayain Anda, berarti kan satu ini. Nah coba, yang mana harus Anda perbaiki. Oke, paham ya yang apa yang saya sampaikan? Nah, mulailah kalian yang muda-muda. Kenapa saya suruh harus belajar investasi? Bukan soal Anda harus menjadi kaya, paling enggak Anda harus settle dulu. Anda atur keuangan finansial Anda mulai dari muda sampai di hari tua, Anda nggak takut lagi gitu. Sudah ada sesuatu yang sudah protect Anda, sudah bisa mengcover Anda. Bukan
harus kaya. Kaya itu rezeki masing-masing, rezeki itu udah diatur sama yang atas, ya kan. Saya hidup sangat sederhana, bukan saya kaya banyak pikir, oh saya kok banyak tuh kadang komen dipikir saya post, enggak, saya cuma iseng, saya kripto ini cuma satu ini, saya udah pensiun, saya buat YouTube ini suatu kegiatan juga, saya bisa berbagi info, berbagi ini ya, knowledge, ya kan. Itu bukan saya mau cari kaya, enggak. Kalau saya mau cari kaya, banyak nih yang offer saya mau join itu, banyak, sampai ini hari banyak penawaran ke saya juga tolak dengan bagus-bagus. Saya bilang, saya ini cuma hobi upload YouTube ini video, saya bukan mau cari tenar, mau cari apa, enggak. Kalau saya masih mau cari uang, yang mau endorse, kerjasama, atau ada yang dari Indo juga berapa bagian, ya kan, yang kelola YouTuber artis, katanya saya nggak tahu ada offer, ya saya nggak tanggapi, saya cuma thank you untuk ininya, saya cuma ini hobi-hobi lah, karena saya punya community sekarang ini, cuan army saya ini yang sangat mantap-mantap semua. Buat itu aja saya udah sukacita, saya udah berlimpah-limpah gitu ya. Dan bukan itu aja, di komunitas kita ini aja, coba kalian lihat ya, banyak yang mereka sangat bermurah memberi info. Kadang ada yang banyak saya nggak tahu, mereka juga tulis ada info apa. Jadi kadang kalian mau cari info, baca juga komen. Ada mereka yang mereka juga nggak mau kasih tahu nama mereka share informasi yang mereka dapatkan, yang pokoknya kalian olah sendiri, yang positif kalian terima, tetap apapun itu Dior gitu. Oke. Nah, jadi inilah saya suka komunitas ini, banyak sekali orang-orang baik yang Anda tidak perlu bayar uang ke grup VVIP ini itu, ya kan. Di sini kalian dapat sesuatu gitu. Oke. Jadi begitu aja video hari ini di hari Jumat, sudah memasuki weekend. Have a nice weekend buat semuanya. Oke, jangan stres, santai dalam berinvestasi, tidak ada perlu yang dikejar, jangan FOMO, itu aja, ya kan. Stabil untuk mengatur keuangan dan selalu invest pakai uang dingin, jangan uang pinjol. Oke, pinjaman atau apa, jangan harus uang tabungan, sisihkan dingin yang nggak kepake, itu aja. Alright, salam Rio dari Tokyo. God bless you all. Be blessed, be blessed, be blessed. Immanuel, haleluya.